Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang merasa gelisah, mudah marah, cemas, bahkan kehilangan arah. Tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, dan derasnya arus informasi membuat pikiran kita semakin sibuk, sementara hati semakin resah. Akibatnya, kita sering merasa tidak tenang meski sudah memiliki banyak hal. Inilah tantangan besar manusia masa kini, mencari ketenangan di tengah dunia yang penuh kebisingan. Filsafat Stoik yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu justru menawarkan kunci untuk menghadapi kegelisahan ini. Stoik tidak mengajarkan kita lari dari masalah, melainkan melatih pikiran agar tetap teguh di tengah badai kehidupan. Bagi mereka, ketenangan bukan berarti hidup tanpa cobaan, tetapi kemampuan menjaga kejernihan hati meski situasi di luar tidak selalu sesuai keinginan. Karena itu, pelajaran Stoik tetap relevan hingga hari ini. Ia bagaikan kompas batin yang membantu kita melangkah dengan tenang dalam menghadapi segala peristiwa. Salah satu kunci pertama yang diajarkan filsafat Stoik untuk menjaga ketenangan adalah membedakan hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Inilah pondasi utama, karena dari sinilah lahir ketenangan sejati. 1. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Di zaman sekarang, banyak orang merasa stres karena terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali mereka. Komentar negatif di media sosial, perubahan ekonomi, cuaca buruk, bahkan sikap orang lain. Masalahnya, ketika kita menaruh energi pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, hasilnya adalah frustrasi dan kelelahan emosional. Hal ini terjadi karena otak manusia punya kecenderungan ingin menguasai semua hal agar merasa aman, padahal dunia luar terlalu luas untuk bisa kita atur. Solusi Stoik adalah membedakan dengan jelas mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kendali kita ada pada pikiran, sikap, dan tindakan, bukan pada hasil atau respon orang lain. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca hujan, tetapi kita bisa membawa payung. Kita tidak bisa mengendalikan opini orang di media sosial, tapi kita bisa memilih untuk tidak menanggapinya dengan emosi. Dengan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, hati jadi lebih tenang dan tidak mudah goyah. 2. Terima kenyataan apa adanya. Banyak orang zaman sekarang cepat gelisah karena sulit menerima kenyataan. Contohnya, ketika pekerjaan tidak sesuai harapan, hubungan tidak berjalan mulus, atau rencana liburan batal mendadak. Hal ini menimbulkan stres karena ada jarak besar antara harapan dan realitas. Semakin kita menolak kenyataan, semakin sakit rasanya. Ini terjadi karena manusia sering berpegang pada ilusi bahwa hidup harus sesuai dengan keinginan kita. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari penerimaan. Kalau macet, terimalah bahwa macet adalah bagian dari hidup di kota besar. Kalau hujan deras, terimalah itu sebagai bagian dari alam, bukan musuh. Setelah menerima, baru kita bisa bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Mungkin mendengarkan musik, membaca buku digital di ponsel, atau sekedar menarik nafas dalam-dalam. Dengan penerimaan, beban pikiran jauh berkurang dan hati jadi lebih tenang. 3. Latih diri menghadapi kemungkinan terburuk. Di era modern, banyak orang mudah panik karena terlalu berharap semuanya berjalan sempurna. Misalnya, cemas berlebihan sebelum wawancara kerja, takut ditolak saat melamar cinta, atau stres memikirkan kemungkinan gagal dalam ujian. Hal ini terjadi karena pikiran kita hanya fokus pada yang ideal, sehingga ketika kenyataan lebih buruk dari bayangan, mental jadi jatuh. Para Stoik menyarankan latihan premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan terburuk sebelum hal itu terjadi. Jika kita sudah membayangkan gagal dalam wawancara,
maka saat benar-benar ditolak, kita tidak kaget, bahkan bisa lebih cepat bangkit. Misalnya seorang pebisnis yang siap dengan kemungkinan rugi akan lebih tenang ketika pasar turun. Latihan ini bukan untuk membuat kita pesimis, tapi untuk melatih kekuatan mental agar apapun hasilnya, hati tetap stabil. Keempat, sadari hidup itu singkat, memento mori. Banyak orang masa kini menghabiskan waktunya dengan menunda pekerjaan, terlalu lama di media sosial, atau mengejar hal-hal sepele seolah-olah waktu hidup tidak terbatas. Masalah ini muncul karena kita sering lupa bahwa hidup bisa berakhir kapan saja. Rasa aman palsu dari teknologi dan kenyamanan modern membuat kita terlena sehingga tidak menghargai waktu yang ada. Stoik mengingatkan kita dengan konsep memento mori. Ingatlah bahwa kita akan mati. Kesadaran ini membuat kita fokus pada hal-hal penting, bukan pada pertengkaran kecil atau kecemasan yang tidak perlu. Misalnya, daripada marah karena antrian panjang di bank, kita bisa memilih memanfaatkan waktu itu untuk membaca atau merenung. Daripada menunda belajar hari ini, kita bisa ingat bahwa setiap menit yang hilang tidak akan kembali. Dengan menyadari singkatnya hidup, kita jadi lebih tenang dan bijak dalam mengisi waktu. 5. Jangan tergantung pada pujian atau hinaan. Di zaman media sosial, banyak orang mudah goyah karena pujian dan hinaan. Ketika mendapat like atau komentar positif, hati jadi berbunga-bunga. Tapi ketika ada kritik pedas, langsung sakit hati. Masalah ini terjadi karena kita menaruh harga diri pada opini orang lain, padahal opini selalu berubah-ubah. Akibatnya, ketenangan batin tergantung pada sesuatu yang rapuh. Stoik mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh mulut orang lain, melainkan oleh tindakan kita sendiri. Jika kamu melakukan hal baik, tetaplah tenang meskipun tidak ada yang memuji. Jika ada yang menghina, tanyakan pada diri, apakah itu benar? Kalau benar, jadikan pelajaran. Kalau tidak, biarkan berlalu. Misalnya, seorang penulis yang karyanya dikritik bisa tetap tenang dengan menyadari bahwa kritik hanyalah opini, bukan kebenaran mutlak. Dengan sikap ini, hati tetap stabil, tidak naik turun mengikuti kata orang. 6. Gunakan rintangan sebagai jalan. Di masa kini, banyak orang menganggap masalah sebagai bencana. Saat gagal ujian, ditolak kerja, atau ditinggalkan pasangan, mereka merasa dunia runtuh. Hal ini terjadi karena kita melihat rintangan sebagai akhir dari segalanya, bukan bagian dari proses. Akibatnya, banyak yang menyerah terlalu cepat. Stoik justru mengajarkan sebaliknya. Rintangan adalah jalan. The obstacle is the way. Masalah yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melatih. Misalnya ketika seorang mahasiswa gagal di skripsi, ia bisa belajar memperbaiki metode penelitian. Atau ketika pebisnis bangkrut, ia bisa menemukan strategi baru. Sama seperti otot butuh beban agar kuat, jiwa butuh kesulitan agar tangguh. Dengan sudut pandang ini, kita bisa tetap tenang karena sadar setiap rintangan membawa pelajaran. Berangkas kesederhanaan. Di zaman modern, banyak orang gelisah karena selalu ingin lebih. Gadget terbaru, rumah mewah, atau liburan ke luar negeri. Media dan iklan membuat kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Hal ini menciptakan kecemasan dan ketidakpuasan yang tiada habisnya. Stoik mengajarkan kesederhanaan sebagai jalan menuju ketenangan. Dengan belajar puas dengan yang sedikit, kita terbebas dari rasa kurang. Misalnya, daripada mengejar ponsel baru setiap tahun, kita bisa belajar menggunakan apa yang ada dengan sebaik mungkin. Atau dengan makan sederhana tanpa harus mewah, kita bisa merasakan syukur yang lebih besar. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tapi mampu mengendalikan keinginan. Dengan cara ini, hati jadi lebih ringan dan tenang.
pisahkan emosi dari fakta. Banyak orang zaman sekarang cepat panik karena mencampur adukan fakta dengan emosi. Contohnya, ketika ujian sulit, faktanya hanya soal ujian, tapi emosinya, aku bodoh. Atau ketika seseorang tidak membalas chat, faktanya hanya belum dibalas, tapi emosinya, dia membenciku. Inilah yang membuat pikiran mudah gelisah. Stoik mengajarkan untuk melihat fakta sebagaimana adanya, tanpa tambahan emosi berlebihan. Jika ujian sulit, itu hanyalah tantangan belajar. Jika chat belum dibalas, mungkin orangnya sibuk. Dengan memisahkan fakta dan interpretasi, kita bisa tetap tenang. Contohnya, seorang karyawan yang ditegur atasan bisa memilih melihatnya sebagai masukan, bukan serangan pribadi. Dengan cara ini, masalah terasa lebih ringan dan pikiran tetap jernih. 9. Jangan menunda tindakan baik. Kebiasaan menunda sangat umum di era modern. Banyak orang berkata besok untuk belajar, olahraga, atau meminta maaf. Padahal kesempatan belum tentu datang lagi. Hal ini terjadi karena kita merasa waktu masih panjang. Padahal kenyataannya tidak ada yang tahu sampai kapan kita hidup. Stoik menekankan bahwa menunda sama saja dengan menyia-nyiakan hidup. Jika ada kebaikan yang bisa dilakukan hari ini, lakukan sekarang. Misalnya kalau bisa mulai olahraga 10 menit hari ini, jangan tunggu sampai minggu depan. Kalau bisa bilang maaf sekarang, jangan tunggu sampai terlambat. Dengan bertindak segera, kita tidak menyimpan penyesalan dan hati pun jadi lebih tenang. 10. Terima bahwa orang lain berbeda. Banyak orang gelisah karena berharap semua orang bersikap baik, padahal kenyataannya ada orang kasar, egois, atau tidak adil. Ketika ekspektasi tidak sesuai, kita marah dan kecewa. Hal ini terjadi karena kita ingin dunia berputar sesuai keinginan kita. Stoik mengajarkan untuk menerima bahwa orang lain memang berbeda. Kalau bertemu orang kasar, jangan kaget, karena dunia memang berisi orang seperti itu. Tugas kita bukan mengubah semua orang, tapi mengendalikan respons kita. Misalnya, saat ada pengendara ugal-ugalan di jalan, kita bisa memilih tetap tenang daripada balas emosi. Dengan menerima perbedaan, kita membebaskan diri dari kekecewaan yang tidak perlu. 11. Latih kesadaran saat ini. Banyak orang tidak tenang karena pikirannya melayang ke masa lalu atau masa depan. Menyesali kesalahan lama atau cemas berlebihan tentang apa yang belum terjadi membuat hati gelisah. Hal ini semakin parah di era digital, di mana pikiran kita mudah terpecah oleh notifikasi dan distraksi. Stoik mengajarkan untuk fokus pada saat ini, karena hanya inilah waktu yang benar-benar kita miliki. Jika sedang makan, nikmatilah makanan. Jika sedang belajar, fokuslah pada pelajaran. Contohnya, seorang mahasiswa yang cemas akan hasil ujian bisa menenangkan diri dengan berkata, "Yang bisa kulakukan sekarang adalah belajar, bukan memikirkan hasilnya." Dengan kesadaran penuh, pikiran jadi lebih tenang dan tidak mudah kacau. 12. Ingat bahwa segalanya sementara. Di masa kini, banyak orang terjebak dalam emosi sesaat. Marah, sedih, kecewa, seolah itu akan berlangsung selamanya. Misalnya putus cinta dianggap akhir dari dunia, atau kehilangan pekerjaan dianggap bencana yang tak bisa diatasi. Hal ini terjadi karena kita lupa bahwa semua keadaan akan berubah. Stoik mengingatkan bahwa segalanya sementara. Rasa sakit, kegagalan, bahkan kebahagiaan, semuanya akan berlalu. Menyadari hal ini membuat kita tidak hanyut dalam emosi sesaat. Misalnya ketika sedih karena gagal, kita bisa berkata, "Ini hanya fase, bukan selamanya." Dengan kesadaran ini, hati jadi lebih stabil dan kita mampu menghadapi hidup dengan tenang. Pelajaran Stoik ini memberi kita peta mental. Jangan berharap dunia sesuai keinginan, tapi latih diri untuk tetap tenang apapun keadaannya. Ketenangan bukan datang dari luar, melainkan dari cara kita berpikir dan merespon hidup. Kesimpulannya,
12 pelajaran Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari dunia luar, melainkan dari bagaimana kita memilih merespons kehidupan. Dunia akan penuh dengan godaan zona nyaman, rasa takut gagal, kebiasaan menunda, perbandingan sosial, kritik orang lain, hingga rintangan yang tak terduga. Jika kita bergantung pada hal-hal itu, hati akan terus goyah dan pikiran mudah kacau. Namun, dengan cara berpikir stoik, menerima kenyataan, memisahkan fakta dari emosi, tidak menunda kebaikan, melatih kesederhanaan, dan menyadari bahwa segalanya sementara, kita bisa menjaga stabilitas batin meski situasi luar tidak menentu. Seperti otot yang kuat karena dilatih beban, jiwa kita juga menjadi tangguh karena ditempa kesulitan. Maka ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap jernih, teguh, dan sadar bahwa hidup hanya sebentar, sehingga setiap momen layak dijalani dengan penuh makna.